Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Eka Anugrah dari kelas BKI 5B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 metode psikoterapi barat yang mana merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah psikoterapi Islam. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teori behavioral. Menurut pandangan teori behavioral, manusia merespon lingkungan dengan pola kepribadian yang sudah terbentuk dari interaksi-interaksi sebelumnya yang bersifat kumulatif atau sejak dini. Kepribadian ini tertumbuh dan terbentuk dari berbagai penguatan yang diterima sebagai masa hidup. Tujuan terapi dari teori behavioral adalah memperoleh perilaku baru, mengatasi perilaku yang tidak sesuai, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Fungsi terapis dalam teori behavioral adalah sebagai konsultan, guru, penasehat, dan memberi dukungan atau fasilitator atau juga instruktur yang instruksinya untuk memberi instruksi atau mensupervisi orang-orang pendukung yang ada di lingkungan klien yang membantu proses perubahan tersebut. Teknik dalam teori behavioral antara lain desensitasi sistematis adalah teknik yang mengurangi, menghambat, dan menghilangkan respon kesalahan bertahap dengan cara menciptakan rasa berlawanan pada klien. Yang kedua, terapi impulsif dan flooding adalah teknik di mana proses menghadapkan klien pada stimulus yang membangkitkan kecemasan terhadap tingkat tinggi, baik bersifat imajinatif atau dalam situasi aktual. 3. Latihan asertivitas adalah prosedur pelatihan yang digunakan untuk menyusun keterampilan individu untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan mengatasi kecemasan, memberikan pendapat secara langsung, serta membantu untuk bersikap tegas terhadap orang lain. 4. Terapi aversi adalah teknik yang digunakan untuk menghadapi situasi tidak menyenangkan. Setiap pola laku atau tingkah laku yang tidak diinginkan muncul. 5. Tekon ekonomi merupakan teknik behavioral di mana sebuah sistem reinforcement untuk perilaku individu adalah diubah secara sebagaimana mestinya. Seseorang mesti diberi hadiah atau sebagai penguatan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan membentuk perilaku yang diinginkan. Kedua adalah teori Gestalt. Pandangan Gestalt tentang manusia berasal pada filsafat eksistensial dan fenomenologis yang menekankan pada konsep-konsep perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Salah satu sumbangan utama terapi Gestalt adalah pada penekanannya pada konsep di sini dan sekarang atau here and now. Tujuan terapi Gestalt adalah menjadikan klien tidak bergantung pada orang lain, menjadikan klien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan lebih banyak hal daripada yang ia bayangkan pada sebelumnya. Peran terapis dalam konseling dalam teori Gestalt adalah membantu klien bahwa melaksanakan peralihan eksternal kepada hubungan internal dengan menekankan letak jalan buntu. Jalan buntu adalah titik tempat individu menghindari pengalaman-pengalaman atau mengalami perasaan-perasaan yang mengancam karena dia merasa tidak nyaman. Teknik terapi dalam teori Gestalt antara lain permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, saya memiliki rahasia, bermain proyeksi, teknik mengembalikan, permainan tantangan, dan tetap dengan perasaan. Yang ketiga adalah teori person-centered. Pandangan terhadap manusia dalam teori person-centered adalah manusia sebagai bersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk dapat berfungsi secara maksimal
serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya yang terdalam. Tujuan dari terapi teori person-centered adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh. Untuk mencapai tujuan ini, terapis perlu mengusahakan agar klien bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng yang dikenakannya sebagai pertahanan terhadap ancaman yang dihadapi. Peran terapis pada teori person-centered bersikap holistik, berakar pada cara mereka berada dan sikap-sikap mereka, bukan pada teknik-teknik yang dirancang agar klien melakukan sesuatu dalam terapi. Penelitian menunjukkan bahwa sikap-sikap terapislah yang memfasilitasi perubahan pada klien dan bukan pengetahuan, teori, ataupun teknik-teknik yang mereka miliki. Teknik terapi dalam teori person-centered berintikan kualitas hubungan jauh lebih baik daripada teknik. Rogers sebagai pelopor teori person-centered percaya bahwa ada 3 kondisi yang perlu dikondisikan dan sebagai goals dalam terapi person-centered, yaitu empati, positive regards atau acceptance, dan congruence.